down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesya Aulia Zahra. Saya kelas 01 SAKP 011 Prodi Akuntansi 1 Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi pointer 5 yaitu konsep pendirian perusahaan, yang dimana tugas ini adalah tugas kedua dari mata kuliah manajemen dan bisnis dengan dosen Bapak Anasril Kambut. Pendirian perusahaan. Definisi. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual, atau Dominic Salvatore. Perusahaan adalah mereka yang secara teratur, berkesinambungan, dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka. N. Asasmita. Perusahaan adalah satu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Ebert dan Griffin. Perusahaan dan badan usaha. Perusahaan merupakan kesatuan teknis produksi dan bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Tidak selalu bersifat resmi atau formal. Bersifat konkret seperti pabrik, toko, atau bengkel. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis formal dan bertujuan mencari laba dan keuntungan. Bersifat resmi dan formal dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Bersifat abstrak, hanya dapat dilihat dari akta pendirian berbentuk CV, PT, dan FA. Fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun manfaat bagi masyarakat dalam rangka mengkonsumsi barang sehingga tercapai kepuasan. Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dibedakan menjadi fungsi komersial, menghasilkan produk untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan berbagai fungsi. Fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, motivasi, pengawasan. Fungsi operasional, produksi, pemasaran, pembelanjaan. Fungsi sosial, bermanfaat bagi masyarakat, kesempatan kerja, alih atau teknologi. Fungsi pembangunan ekonomi, peningkatan ekspor atau penerimaan pajak. Bentuk badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha di mana pemilik badan usaha tersebut perseorangan. Kelebihan perusahaan perseorangan, organisasi yang mudah dan kebebasan bergerak, tidak ada yang mempersoalkan manajemen perusahaan, sebab dia sendiri yang memegang kekuasaan di dalam perusahaan. Penerimaan seluruh keuntungan dan pajak yang rendah. Kekurangan perusahaan perseorangan. Tanggung jawab perusahaan yang tidak terbatas, kesulitan dalam soal pimpinan, dan lain-lain. Persekutuan firma adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak secara bersama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha bersama dengan tanggung jawab bersama. Persekutuan firma dapat berakhir oleh karena beberapa hal. Seseorang sekutu meninggal atau jatuh pailit, dibubarkan hakim karena alasan-alasan sah, jangka waktu yang ditetapkan persekutuan firma telah habis, seorang sekutu menarik diri. Kelebihan persekutuan firma, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Pada persekutuan firma ada beberapa pemilik, jadi setiap keputusan dapat diambil berdasarkan pertimbangan berbagai pihak. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangan persekutuan firma, tanggung jawab yang tidak terbatas daripada setiap sekutu. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Penanaman modal beku. Persekutuan komanditer atau komanditaire fellowship adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan modalnya kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. Kelebihan persekutuan komanditer, mudah proses pendiriannya, kebutuhan akan modal dan dapat lebih dipenuhi. Persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Kekurangan persekutuan komanditer. Pertama, kelangsungan hidup tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu komplementer yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Tanggung jawab para sekutu komanditer
yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham. Beberapa jenis perseroan terbatas yaitu perseroan terbatas terbuka atau TBK. Kebutuhan modal diperoleh dengan menjual saham di bursa. Perseroan terbatas tertutup, saham-saham pada perseroan tertutup dimiliki oleh orang-orang tertentu dan seringkali orang-orang itu memiliki hubungan kekeluargaan dan sahamnya terbentuk atas nama. Perseroan terbatas milik negara atau persero, sebagian atau seluruh saham pada perseroan terbatas ini dimiliki negara atau disebut persero. Kepengurusan perseroan terbatas terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Tugas Dewan Direksi menjalankan perusahaan dan bertindak mewakili PT, baik ke dalam atau keluar, memberikan laporan kepada rapat pemegang saham termasuk neraca rugi laba. Tugas Dewan Komisaris mengawasi jalannya perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi, melakukan tindakan bila diperlukan untuk kepentingan pemegang saham. Rapat umum pemegang saham memiliki beberapa hak, mengangkatan dan memberhentikan anggota direksi dan Dewan Komisaris, menetapkan kebijaksanaan pokok perusahaan, mengesahkan laporan keuangan dan pembagian keuntungan, kelebihan perseroan terbatas, tanggung jawab para pemegang saham terbatas, pemisahan pemilik dari pengurus, kekurangan perseroan terbatas, pemungutan pajak terhadap perseroan terbatas relatif besar, mendirikan perseroan terbatas lebih mahal. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kewajiban dan tanggung jawab diatur dalam Undang-Undang, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. Koperasi. Keputusan-keputusan rapat anggota. Anggota koperasi memiliki hak-hak sebagai berikut: menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam rapat. Anggota memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan badan pemeriksa. Meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Kelebihan koperasi. Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Dasar sukarela, orang masuk menjadi anggota di atas dasar sukarela. Mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangan koperasi, keterbatasan permodalan, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh perekonomian masyarakat. 6. Yayasan-yayasan merupakan badan usaha tetapi tidak dikumpulkan sebagai perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk tujuan sosial dan berbadan hukum. Badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara adalah seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Maksud dan tujuan pendirian BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan untuk umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak. BUMN dibagi menjadi dua bentuk yaitu persero dan perum. Persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas seluruh atau paling sedikit 51% kepemilikan saham adalah milik negara. Perum adalah seluruh modal dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. BUMN memiliki kelebihan diantaranya adalah seluruh keuntungan BUMN menjadi keuntungan negara. Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. BUMN juga memiliki kekurangan diantaranya adalah permodalan BUMN sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara, dipagari oleh sejumlah aturan sehingga menghambat kelincahan BUMN. Pengelolaan BUMN cenderung tidak ekonomis. Badan usaha milik daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah di mana modalnya baik seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD daerah dipimpin oleh direksi.
dengan tugas diantaranya adalah menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan perusahaan, mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan daerah, mewakili perusahaan daerah di dalam dan di luar pengadilan. Kebaikan dan kelemahan pada BUMD hampir serupa dengan BUMN. Izin usaha. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun rekomendasi, tanda daftar usaha, dan lain-lain. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengendalikan tingkah laku warga. Menurut Bagirmanan, izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang. Tujuan perizinan mengendalikan perilaku masyarakat, mencegah bahaya bagi lingkungan hidup, melindungi objek-objek tertentu. Fungsi perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintah sebagai alat mengendali apakah ketentuan yang dibuat sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban masyarakat. Sebagai sumber pendapatan, dengan adanya permintaan izin, maka pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi. Dari sisi masyarakat, untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, dan untuk mendapatkan fasilitas. Berbagai macam perizinan diantaranya surat keterangan domisili usaha atau SKDU, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin usaha dagang, surat izin tempat usaha atau SITU, surat izin usaha industri atau SIUI, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, tanda daftar industri, HO surat izin gangguan, surat izin mendirikan bangunan, izin BPOM. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi pointer kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.